wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran 'aziman kariman mubarakan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Sallallahu wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Jami Al-Ikhlas yang insya Allah semuanya dimuliakan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, karena kami Arhadi selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati imam kita pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Sutrisno, dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Haji Tajuddin, Bapak Tekan Dayani selaku Ketua RT, dan semua para tokoh dan seluruh masyarakat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan takrim saya pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena tugas pada malam hari ini yang dijadwalkan kepada saya, yaitu imam sekaligus kultum, tapi saya hanya bisa mengimami sholat isya aja, tarawehnya dibadain, digantiin, karena memang kondisi fisik saya belum full 100%, sementara taraweh kan harus ya gerak cepat gitu ya, sementara saya lambat, bisa-bisa kelar jam 12 malam, mending kita sahur kali ya. Jadi untuk menghindari keluhan ulama banget taraweh ya kan imamnya, nah jadi dibadain pada Bapak Haji Sutrisno, meskipun beliau jauh lebih tua dari saya, tapi kelihatannya masih gesit banget ya, masih semangatnya ya, masih full ya, alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini saya cuma sedikit menyampaikan pesan-pesan Ramadan yang perlu kita perhatikan, kita jaga seiring kita sama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang tentu kita sama-sama sadar bahwa puasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5 perkara. Dan terkait dengan ibadah puasa, ya, puasa ini memang ya cukup berat, tapi yang lebih berat lagi menjaga, memelihara puasa itu. Karena ketika kita sekarang umat Islam, berjuta-juta umat Islam melaksanakan ibadah puasa serentak di seluruh dunia, itu
mayoritas ya, kebanyakan puasanya nggak dapat pahala. Ngeri juga kalau begitu ya. Siapa ini? Kita nggak tahu ya. Dari yang banyak itu siapa? Apakah kita termasuk atau tidak? Nah, ini semuanya kita lomong diri kita, terutama sepanjang Ramadan, sepanjang kita sedang menjalankan ibadah puasa. Apa aja selain puasa, selain kita tarawih, selain kita tadarus, selain kita sedekah, apa aja yang kita kerjain ya. Sebab pekerjaan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di dalam diri kita ini ada dua dimensi. Ada pekerjaan badan fisik. Nah, ini kan kelihatan semuanya ya. Kita jalan, kita berdiri dalam sholat, ruku, sujud, i'tidal ya, termasuk bacaan-bacaannya ya, itu namanya pekerjaan fisik jasmani. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita ini punya pekerjaan batin yang sifatnya hati. Hati kita itu suasananya, kondisinya seperti apa sepanjang Ramadan ini. Kalau puasa, kembali kepada puasa, puasa nggak makan, nggak minum, mulai kapan? Bu, kapan mulai puasanya? Mulai subuh apa mulai imsak? Hah? Mulai imsak? Geblok kalau mulai imsak. Tekor jatuhnya. Ya kan, dari imsak ke subuh 10 menit masih bisa sepiring lagi itu. Bisa nggak? Iya. Masih bisa itu 5 bebek lagi 10 jengkol. Iya. Lah terus emang mulai dari mana sih puasa startnya? Dan subuh aja itu ya, min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubi syamsi. Itu menurut ilmu fikihnya seperti itu. Lah kita kebanyakan imsak, nah itulah karena kita kurang ngaji ya kan, kurang ngajinya. Imsak itu kalau ibarat lampu lalu lintas, itu lampu kuning, bukan lampu merah. Kalau lampu kuning kita naik motor, naik mobil masih bisa nggak maju bergerak ke depan? Masih bisa, cuman pelan-pelan, artinya hati-hati. Ada juga sih robot aja ya. Ya. Jadi imsak masih boleh makan, boleh ya. Masih bisa merokok, masih bisa, sebatang itu masih bisa itu. Ya, ya tergantung rokoknya juga sih. Kalau mil makanya dapat 2 batang itu. Masih bisa kopi, masih bisa. Yang penting tetap hati-hati. Kira-kira rasanya, wah, ada subuh kurang 2 menit lagi, sebisa mungkin udah bersihin mulut. Kan tujuan imsak sebetulnya memang itu doang, supaya kita tuh hati-hati jangan sampai kejong, jangan sampai kebablasan ya kan. Udah aja kalau udah omat masih ngawal-ngawal di mulut, udah ada semut jengkol, ada semut kentang, ada pepes tahu ya kan, mulut sampai ngawal-ngawal ya kan. Begitu aja bingung dah ya kan, bagaimana gua lepain saya buat telan gatal ya kan, jadi ribet ya. Makanya waktu imsak ini tujuannya adalah supaya kita ngerem pelan-pelan, jangan sampai pas ada di mulut kita itu masih ada makanan atau sarinya yang kemudian kita telan ya. Kita minum teh manis nih, kemudian ada subuh, teh manis udah nggak ada, udah telan, rasa manisnya masih ada di liur kita telan, batal puasanya. Tuh, jadi sisa rasanya pun kalau kita telan itu membatalkan puasa. Makanya ya sekali lagi, imsak itu meskipun memang bukan setarnya, tapi tetap hati-hati ya, jaga dan jangan sampai pas azan itu kemudian kebablasan kita menelan sesuatu makanan atau minuman
minuman sehingga masuk ke dalam kerongkongan kita yang menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal. Nah, itu dimensi syariat namanya. Nah, kita ini punya pekerjaan batin selama kita puasa, nggak makan, nggak minum, mulai dari subuh sampai maghrib. Hati kita sama orang bagaimana? Kan kita kadang-kadang bulan puasa baru seminggu, tetangga ngeluarin sofa, sofanya sofa udah bejat, udah rusak, dia mau apain? Dia mau reparasi. Kita kesel kadang-kadang, tetangga lalu apa sih? Nonton sofa udah pada rusak, udah bejat, keluarin, ya kan? Ya tadi itu mau ngapain itu? Ya sofa dikeluarin, gua mau reparasi, gua mau servis. Sofa udah bejat, sudah reparasi, gua mau reparasi, gua mau gantek. Kesel dia. Tetangganya mau reparasi sofa, kesel. Tetangganya ganti motor mau lebaran, kesel. Ya, tetangganya borong kue banyak banget, kue lebaran, kesel. Ini puasa apa kayak begini? Kekeselan sama orang. Ada lagi yang lebih kompleks lagi, kekeselan sama jam. Loh, kok kekeselan sama jam? Itu puasa dia dari habis dohor, perutnya dia pegangin. Dia mondar mandir, dia ke dapur, ya kan? Dia jalan lagi, dilihat jam, dia tegasin jam lelet amat muternya ya. Perasaan gue minjem dan sekali segitu-gitu juga. Kesel sama jam sama bedek begini. Ya kan, gak tahu gua lapar, gua udah lemes tuh. Ya, ketika kita ada rasa kesel, benci sama orang di sekeliling kita, padahal kita puasa, maka puasanya nol. Gak ada pahala. Tuh. Jadi puasa itu bukan sekedar nahan lapar haus, tapi membangun keharmonisan hidup antar tetangga, antar saudara, antar keluarga. Jangan pada saling menjatuhkan, saling benci, saling menghina, saling mencemoohkan. Ngapain puasa ngomel-ngomel mulu? Puasa ngomel mulu. Puasa dumel aja, dumel. Gua sewot banget itu mah, yang sebelah sana tuh jangan segala ngecat rumah, mana warnanya norak. Lu mau warnanya norak, bukan urusan dia. Kenapa kita yang kesel? Kenapa kita yang sewot? Tuh, nungguin maghrib ngerumpi si Anu katanya agak pulang-pulang katanya. Dan dia mau pulang kan mau kata urusan dia. Segala laki orang diomongin nungguin maghrib katanya. Ya Allah, nungguin maghrib ngomongin laki orang, ini orang. Jangan ya, saya kita puasa capek-capek, lapar-lapar, lemes, pahalanya nggak ada. Ya, jadi ketika kita berpuasa hati kita benci sama orang. Ketika kita berpuasa kita ada rasa sombong, merasa paling baik, merasa paling banyak ibadahnya di bulan Ramadan. Yang lain kalah membuat ada urusannya, yang lain kalah membuat tawenya, yang lain kalah membuat sedekahnya, pokoknya gua paling menang, paling unggul. Ini kan sombong. Ya, andai kata sehari dia tadarus Al-Quran 3 kali khatam, wah, ngalahin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di bulan Ramadan ini sehari 2 kali khatam. Ini jamaah Al-Ikhlas berapa kali udah khatam? Nggak kehitung ya. Udah nggak kehitung. Bener gotong royong rame-rame. Ya kan Imam Syafi'i sendirian 2 kali khatam. Jadi seandainya kita di bulan Ramadan seharian 3 kali khatam Al-Quran 30 juz, tapi hatinya begitu aja sama orang, sama tetangga, sama saudara, sama keluarga. Kekesalan aja, ada rasa sombong, merasa istimewa dengan ibadahnya. Itu semuanya nol, gak ada pahalanya. Puasanya gak ada pahalanya, gugur, hancur, lebur. Kenapa? Karena hatinya kotor. Bah, kita puasa itu tujuan utamanya supaya hati kita bersih,
Kalau puasa kok hati masih kotor aja, bagaimana mungkin puasanya diterima? Makanya Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahul jaza min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa? Artinya berapa banyak di sini? Mayoritas, seperti yang tadi saya bilang. Kebanyakan orang berpuasa tidak mendapat nilai pahala dari puasanya, kecuali yang dia dapetin adalah lapar dan haus doang. Ya, nah itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita sekarang memasuki hari yang keberapa? 12. Rasanya 18. Biar cepetan. Ya, udah 12. Berarti masih banyakan yang belum. Ya, nah mumpung masih banyakan yang belum, dari sekarang kita rapiin, gitu loh. Ya, biarinlah yang udah kita lewatin, ya mudah-mudahan ada kehilapan, kekurangan dia dimaafin oleh Allah. Cuman selebihnya nih masih berapa hari lagi? 18 hari lagi. Kita jaga sebaik-baiknya dengan sikap hati kita, pikiran kita semuanya lebih terfokus, lebih konsen kepada Allah, zikir kepada Allah, mengagungkan dan mensiarkan Ramadan. Mari kita tata kehidupan kita, rumah tangga kita, tetangga kita, lingkungan masyarakat kita, semuanya insya Allah kalau nafsu dapat kita redam, semuanya akan nyaman, aman, tentram, selamat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.